wabarakatuh. Buah kedondong, buah manggis. Selamat siang teman-teman yang Siang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Zazkia Dinata. Saya Kurnia Khairunisa. Saya Isyana Fahira. Saya Zahrotul Hana Mahma. Saya Hairunisa. Saya Novi Duanggraini. Nah, jadi teman-teman di sini kami akan mempresentasikan mengenai seni tari. Nah, tonton terus ya guys. Ya. Oke guys, nah jadi kita mulai dari namanya kita mengenal konsep seni tari. Nah teman-teman tuh pasti penasaran banget kan, apa sih seni tari, apa aja sih fungsinya? Nah jadi kita mulai dari pengertiannya. Seni tari adalah cabang seni yang berupa gerakan yang diiringi oleh irama serta ekspresi untuk mengungkapkan suatu makna. Ya dari kata-kata tersebut aja teman-teman berarti udah dapat menyimpulkan kan. Jadi seni tari itu adalah gerakan yang bertujuan untuk mengekspresikan serta juga mengungkapkan suatu makna. Nah, fungsi seni tari ini ada sarana hiburan, pertunjukan, upacara, pendidikan, dan pergaulan. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah sebagai sarana hiburan. Nah, sebagai sarana hiburan, ini biasanya dia untuk memeriahkan acara atau biasanya tuh dia lebih menekankan pada segi sosial. Nah, terus pertunjukan. Nah, kalau pertunjukan ini biasa dia sebagai menyampaikan pesan dan juga untuk menyampaikan ekspresi jiwa pada penonton dari penari. Nah, sebagai upacara. Nah, kalau sebagai upacara ini pasti dia adalah hal-hal yang sakral. Dia ini sebagai media persembahan atau upacara-upacara sakral yang biasa dilakukan oleh budaya-budaya tertentu. Nah, dari sarana pendidikan, biasa kalau sarana pendidikan ini sebagai bahan ajar atau untuk mengajarkan bagaimana identitas bangsa, toleransi terhadap budaya, dan juga mengajarkan nih kalau ada yang pendidikan bagaimana kreativitas siswa untuk menciptakan tari. Nah, kalau pergaulan, ini kalau misalnya pergaulan biasa itu untuk mempermudah interaksi antara individu dan sosial, serta juga untuk meningkatkan hubungan. Nah, unsur seni tari itu ada dua. Yang pertama ada unsur utama, yaitu ada wiraga, wirama, dan wirasa. Nanti akan kita bahas. Terus ada unsur pendukung, ada ragam gerak, iringan, pola lantai, riasan, dan kostum. Nah, kita akan bahas dari unsur pendukungnya. Nah, teman-teman tahu nggak sih unsur pendukungnya itu ada ragam gerak. Nah, ragam gerak itu apa? Nah, ragam gerak itu adalah pola-pola yang dikembangkan dari tarian. Nah, ragam gerak ini ada dua, ada manakwi dan juga ada murni. Nah, manakwi sama murni itu apa sih bedanya? Kalau manakwi dari katanya aja maknawi, maknawi. Nah, yaitu memiliki makna tertentu. Jelas tariannya atau gerakannya pasti memiliki makna. Contohnya itu pada tarian merak. Nah, tarian merak itu biasa dia melebarkan selendang. Ketika melebarkan selendang dalam tarian merak itu melambangkan burung merak. Nah, terus kalau murni ini biasa dia lebih menekankan estetis atau keindahan tanpa menyampaikan maksud tertentu. Nah, contoh murni itu biasa ketika penari itu mengibaskan rambut atau mengibaskan selendang dan gerak lemah gemulai. Nah, jadi kan dua gerakan itu tidak bertujuan untuk memiliki maksud tertentu atau makna tertentu. Beda saat kita tadi contohnya itu melebarkan selendang dengan mengibaskan selendang. Kalau melebarkan selendang dalam tarian merak tadi itu kan untuk melambangkan burung merak, sedangkan pada murni tadi mengibaskan selendang itu tidak memiliki makna atau hanya untuk sebagai perindah gerakan. Nah, terus ada iringan. Nah, iringan ini apa sih? Iringan itu adalah musik atau ketukan yang mengiringi gerakan tari atau gerakan penari. Terus ada pola lantai. Pola lantai akan kita bahas nanti. Terus ada riasan dan kostum. Nah, teman-teman pasti udah sering lihat ya riasan dan kostum itu. Nah, riasan dan kostum ini biasa bertujuan sebagai pendukung atau memperjelas karakter atau tema dan makna cerita yang dibawakan oleh penari. Oke, next. Nah, kita akan mengenalkan contoh fungsi dari seni tari. Nah, tadi kita udah bahas ya apa aja fungsi seni tari. Nah, kita contoh dari tari barong, itu tari dari Bali. Dia itu sebagai sarana upacara dan juga sebagai pertunjukan. Nah, tadi kan upacara itu biasa sebagai media persembahan. Nah, biasanya atau upacara sakral. Nah,
Apa sih tujuan tari barong? Nah, tujuan tari barong itu untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, dia biasa juga untuk mengusir penyakit dari roh jahat, dan juga kalau sebagai pertunjukan, ini nih sebagai salah satu objek wisata di Bali yang terkenal, yang sering berseliweran di TikTok juga di media sosial lainnya, bahwa kita tuh pasti sering banget nengok penampilan tari barong. Terus juga ada tari piring dari Sumatera Barat. Nah, kalian pasti nggak asing banget tari piring. Nah, tari piring ini dia sebagai sarana hiburan. Nah, kenapa sih sebagai sarana hiburan? Karena tujuannya itu untuk memeriahkan acara pernikahan dan ungkapan kegembiraan. Nah, jadi kita tuh pasti udah sering banget kan melihat biasa dia tuh ditampilkan di pernikahan orang Sumatera Barat. Biasa sebagai sarana hiburannya itu adalah menampilkan tari piring. Nah, yang terakhir ada tari saman dari Aceh, itu sebagai media pendidikan dan juga pergaulan. Nah, pendidikan tadi kan untuk mengajarkan sesuatu ya guys. Nah, tapi kalau di tari saman itu, kalau dulu itu dia sebagai media dakwah ajaran Islam. Nah, jadi dia sebagai media dakwah ajaran Islam itu sebagai sarana pendidikan, sedangkan pergaulan tadi itu di ajang silaturahmi, karena terjadi interaksi antara individu dan sosial. Sebenarnya di setiap tari itu pasti ada interaksi antara individu dan sosial, bukan hanya di tari saman. Oke, kok ada prosedur pembuatan? Oke. Oke. Nah, itu kita tadi unsur seni tari itu ada 3, ada wiraga, wirasa, dan wirama. Oke, kita akan bahas dari wiraga. Wiraga itu adalah gerak. Nah, jadi wiraga itu adalah kemampuan penari dalam melakukan gerakan. Nah, ini merupakan salah satu unsur utama dari tari. Nah, gerakannya itu seperti apa? Duduk, melangkah, berdiri, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau wirama itu adalah sebuah ketukan atau iringan musik yang mengiringi penampilan tarian. Nah, jadi irama ini termasuk unsur utama karena irama ini sebagai iringan penampilan tari. Nah, wirasa itu perasaan. Nah, kemampuan tari untuk menunjukkan atau menghayati perasaan guna untuk menyampaikan pesan dan makna dalam tarian. Jadi biasa penari ini menampilkannya dengan ekspresi atau bagaimana gerakan mereka untuk menghayati tarian tersebut, untuk menyebarkan atau memberikan makna dalam tari tersebut. Oke, maaf tadi karena ada gangguan. Nah, saya akan mengulangi mengenai jenis tari, jumlah dan genre. Nah, kalau berdasarkan jumlah itu ada tari tunggal, berpasangan, dan tari kelompok. Nah, kalau tari tunggal jelas tunggal hanya 1 orang. Nah, contohnya itu pada tari topeng. Terus yang kedua itu 2 orang atau berpasangan, biasanya terdiri dari perempuan atau sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, atau laki-laki dan perempuan. Nah, contohnya itu tari sarampang 12. Nah, kalau tari kelompok, itu kan berarti lebih dari 2 orang. Contohnya itu adalah tari saman, karena tari saman itu terdiri dari lebih dari 2 orang. Dan banyak lagi tarian-tarian yang memiliki, yaitu kalau jumlahnya itu kelompok. Nah, terus berdasarkan genre itu ada tari tradisional, kreasi baru, dan tari kontemporer. Apa sih bedanya? Nah, kalau tari tradisional ini nih biasanya udah tercipta lama, terus penciptanya juga anonim, dan dia juga memiliki filosofi dan nilai-nilai budaya yang sangat kuat. Dia ini juga bersifat turun-temurun, karena tadi dia itu biasa dari nenek moyangnya gitu, nyebar ke anak-anak cucunya. Nah, terus contohnya itu ada tari jaipong. Terus kalau tari kreasi baru itu biasanya dia mengikuti perkembangan zaman, dan terus musiknya juga musik-musik modern. Contohnya itu adalah dance. Nah, dia ini juga diciptakan oleh koreografer gerakannya. Terus ada tari kontemporer. Nah, kalau tari kontemporer sendiri itu tuh dia memiliki makna atau gerakan simbolik dan mengarah pada musik modern juga. Nah, jadi kalau tari kontemporer ini kan dia memiliki gerakan simbolik. Nah, contohnya itu pada balet. Nah, kenapa sih balet termasuk tari kontemporer? Karena dalam gerakan balet kadang memiliki gerakan simbolik, yaitu kadang balet itu
Gerakannya seperti menirukan angsa dan lain-lainnya. Oke, kita akan membahas pola lantai dalam seni tari. Nah, pola lantai adalah susunan penari atau formasi penari yang dibentuk oleh garis imajiner sebagai bentuk penguasaan panggung. Nah, di sini kalian pasti bingung kan, apa sih garis imajiner? Nah, garis imajiner sendiri itu adalah garis yang tidak nampak. Nah, sebagai bentuk penguasaan panggung, jadi ada 4, yaitu ada vertikal, horizontal, lengkung, dan juga diagonal. Nah, di sini kami akan mencontohkan bagaimana bentuk-bentuknya. Nah, yang pertama ada vertikal. Vertikal ini dia lurus dari depan ke belakang. Ayo teman-teman, contohin. Contohin. 2 orang aja, 2 orang. Soalnya nggak muat. Oke. Dari depan ke belakang. Vertikal. Oke. Nah, biasa nih kalau misalnya seperti ini vertikal. Biasa dia kalau gerakan yang kayak gini-gini tuh loh, yang banyak tangan gitu. Nah, itu contohnya bentuk vertikal. Nah, terus ada horizontal. Horizontal ini lurus memanjang ke kanan dan ke kiri, 3 orang. Oke. Nah, memanjang ke kanan ke kiri. Biasa ini contohnya pada tari saman ya, teman-teman. Kalian pasti bisa melihat ini mereka ini menggunakan horizontal pola lantainya. Terus ada lengkung. Lengkung itu O atau garis lengkung. 1 orang lagi. Oke. Kayak gini. Oke, nah ini kan dia membentuk U ya teman-teman. Nah, dia ini membentuk U, ini merupakan pola lantai lengkung. Terus ada diagonal. Nah, diagonal ini garis menyudut. Oke. 1 lagi. Oke, nah nih garis menyudut dari kiri kanan atau kanan kiri. Nah, diagonal ini adalah pola lantai yang paling kuat karena penari semuanya terlihat di teman-teman. Jadi semua penari ini terlihat. Oke, terima kasih. Oke. Ternyata pola lantai ini memiliki fungsinya sebagai memperindah gerakan, agar penari terlihat lebih semangat, terus juga mencegah kekacauan. Kenapa mencegah kekacauan? Jadi tujuannya ini supaya penari itu tidak saling bertabrakan. Terus sebagai ciri khas. Jadi ada beberapa tarian yang memiliki ciri khas seperti tari saman tadi. Nah, terus juga menunjukkan kekompakan. Nah, jadi gerakan berpindah tempat itu menunjukkan kekompakan antara penari satu dengan penari yang lain. Oke, lanjut. Oke, kepada Khairunisa. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik menari. Teknik menari itu terbagi menjadi ada teknik kepala, terus teknik badan, tangan, sama kaki. Terus teknik kepala itu contohnya itu seperti menundukkan kepala atau menghadap kanan atau kiri. Terus tuh teknik badan itu seperti badan lurus ke depan atau badan hadap ke kiri atau badan hadap ke kanan. Terus ada teknik tangan seperti membuka telapak tangan, terus itu pergelangan dan menyilang terus hadap ke depan tangannya. Nah, terus teknik kaki itu seperti membuka kedua kaki secara lebar ke depan, dan itu mengangkat kaki kanan atau mengangkat kaki kiri. Terus itu yang selanjutnya itu ada prosedur pembuatan gerakan. Prosedur merangkai gerak tari kreasi itu ada 4 langkah, yaitu ada eksplorasi, improvisasi, evaluasi, dan komposisi. Eksplorasi itu penari dapat berimajinasi dan menafsirkan gerak yang telah dilihat dan didengar. Itu seperti contohnya kayak pertunjukan atau hal yang lainnya lah yang bisa dilihat dan didengar. Terus improvisasi, penari itu mencoba dan mencari kemungkinan teknik gerak yang telah diperoleh pada langkah eksplorasi secara spontan yang telah dilihat dan didengar tadi. Terus evaluasi itu, penari menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada improvisasi. Terus lanjut lagi ke komposisi. Komposisi itu, penari mencari gerak dan membentuk gerak tari dari gerak yang telah ditemukan dari eksplorasi, improvisasi, dan evaluasi. Oke, sekian dan akan dilanjutkan oleh Kurnia. Oke, di sini tuh ada tari kreasi. Nah, tari kreasi ini merupakan tarian yang dikembangkan dari tarian tradisional ataupun tarian baru ataupun tarian modern dengan unsur inovasi dan juga eksplorasi gerak. Nah,
tarian kreasi ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada tari kreasi tradisional, yaitu tarian yang menggunakan gerakan tarian tradisional namun dimodifikasi pada tata panggungnya, gerakan, kostum, dan juga musiknya. Nah, contohnya itu ada tari Rarangingel dari Yogyakarta, yaitu tarian yang menggambarkan gerakan tari klasik Jawa namun diubah menjadi unsur yang lebih modern. Nah, yang kedua yaitu ada tari kreasi kontemporer. Nah, tari kreasi kontemporer ini yaitu merupakan tarian yang bebas dari aturan tarian tradisional, namun dia itu lebih mengeksplorasikan gerak, ekspresi, dan juga konsepnya yang mencakup konsepnya yang lebih luas. Nah, contohnya itu ada tari lamentation dari Martha Graham yang menonjolkan ekspresi emosional melalui gerakan tarian yang lebih modern. Lalu di sini itu ada nilai estetis. Nah, nilai estetis pada seni tari yang pertama itu ada keindahan gerak. Nah, keindahan gerak itu yaitu adalah perpaduan antara gerakan tubuh yang harmonis serta bermakna yang dibawakan oleh penari. Nah, habis itu ada ekspresi dan juga makna, yaitu kemampuan penari dengan membawakan tarian untuk menyampaikan sebuah emosi, cerita, ataupun pesan yang ditunjukkan oleh penari tersebut. Nah, habis itu ada musik dan juga irama, yaitu untuk mendukung suasana dan juga tema dari tarian tersebut. Habis itu ada kostum dan juga riasan. Nah, yaitu yang berfungsi sebagai menambah visual pada si penari. Habis itu juga mendukung sebuah karakter yang dibawakan oleh penari. Nah, habis itu ada kekompakan dan dinamika, yaitu menunjukkan keserasian penari dengan elemen-elemen tari lainnya. Oke, selanjutnya ada apresiasi yang disampaikan oleh Azal. Baik, kita akan masuk ke apresiasi seni tari. Kita masuk tentang pengertian. Apresiasi seni tari adalah proses penilaian terhadap sebuah karya seni tari yang kita saksikan. Tujuan apresiasi seni tari yang pertama, memahami secara mendalam terhadap sebuah karya seni tari. Nah, dengan kita mengapresiasi seni tari, kita akan paham dari sebuah tarian yang disampaikan itu dia menyampaikan cerita tentang apa, kemudian maknanya tentang apa, dan tidak hanya itu kita bisa mempelajari aspek-aspek seni tari. Yang kedua, mengembangkan kepekaan estetika di dalam seni tari. Maksudnya itu estetika itu adalah nilai-nilai keindahannya seperti wiraga, wirama, dan wirasa. Yang ketiga, meningkatkan apresiasi terhadap nilai budaya di sebuah seni tari. Nah, kita menyaksikan karya seni tari itu pastinya budaya berbeda dengan yang budaya yang kita biasanya ya. Jadi dengan kita menonton sebuah seni tari, kita akan mengetahui budaya-budaya baru. Dan itu kita akan merasa lebih menghargai budaya-budayanya. Yang keempat, melestarikan dan mengembangkan seni tari. Dengan kita mengapresiasi karya seni tari, pastinya kita akan muncul rasa ingin tahu yang mengakibatkan kita akan mulai mempelajari seni tari tersebut yang akhirnya kita melestarikannya dan akan mengembangkannya. Lanjut. Nah, fungsi apresiasi seni tari. Yang pertama, edukatif. Edukatif itu sebagai bahan belajar kita. Contohnya yang kita pelajari seperti unsur-unsur seni tari, kemudian aspek-aspek seni tarinya, sejarah seni tari, pola lantainya, dan propertinya, semacam itu. Yang kedua, rekreatif. Rekreatif itu adalah hiburan yang bisa untuk menyenangkan kita. Yang ketiga, estetis. Estetis ini meningkatkan kepekaan kita terhadap aspek-aspek seni tarinya seperti wiraga, wirama, dan wirasa. Yang keempat, kultural. Kultural itu dia
mengembangkan dan melestarikan seni tarinya. Kemudian tahapan mengapresiasi seni tari. Yang pertama, kita mengamati. Nah, mengamati ini kita melihat seni tarinya itu menyampaikan ceritanya apa. Kemudian kita bisa melihat dari unsur-unsurnya juga, aspek-aspeknya, wirama wirasanya, terus propertinya, iringan musiknya, dan semacamnya. Yang kedua, menghayati. Yang menghayati ini kita menghayati cerita ataupun pesan yang disampaikan oleh seni tari tersebut. Yang ketiga, kita memahami. Memahami ini bisa dari memahami cerita yang disampaikan seni tari dan juga hubungannya dengan unsur-unsur seni tari seperti ekspresinya, kemudian gerakannya apakah sudah sesuai gitu dengan cerita yang disampaikan oleh tariannya. Yang keempat, mengevaluasi. Mengevaluasi ini baru kita mulai menilai dari seluruh aspek seni tarinya. Yang kelima, kita menanggapi seni tarian tersebut dengan kritik, saran, ataupun pujian. Terakhir, tentang jenis apresiasi seni tari. Yang pertama, ada empatik. Empatik itu dia dengan emosi dan tidak harus profesional. Jadi contohnya, kita ingin mengapresiasi sebuah seni tersebut, seni tarian tersebut, kita tidak usah mengucapkannya. Kita hanya cukup di dalam hati dan cukup kita sendiri saja yang tahu. Contohnya, oh itu bagus, tapi hanya di dalam hati kita. Yang kedua, estetis. Estetis ini menilai keindahan dalam seni tari. Cara mengapresiasi estetisnya bisa dengan gerakan. Contohnya seperti tepuk tangan ataupun memberikan hadiah, memberikan penghargaan. Intinya kita melakukan sesuatu untuk mengapresiasi karya tersebut. Yang ketiga, kritik. Kritik ini dia menganalisis keseluruhan aspek seni tari dan kita menanggapinya dengan kritik pembangun. Next, selanjutnya akan disampaikan Estiana. Oke, selanjutnya ada persamaan dan perbedaan dari tari kelana topeng dan tari kembang kedok. Nah, pertama itu ada makna tari. Nah, persamaannya itu keduanya bertujuan melestarikan budaya serta menyampaikan pesan moral dan filosofi kehidupannya. Nah, perbedaannya itu tari kelana topeng bersifat dramatik dan mengangkat cerita-cerita tokoh tertentu dengan nilai sosial dan spiritual. Sedangkan tari kembang kedok lebih ceria atau berhubungan dengan ritual atau perayaan yang menyampaikan keindahan dan keharmonisan. Selanjutnya, yang kedua ada dari simbol tarinya. Persamaannya itu yaitu keduanya menggunakan simbol dalam gerakan kostum dan topeng atau kedoknya. Perbedaannya yaitu dalam tari kelana topeng atau melambangkan perubahan karakter dan memiliki makna spiritual. Sedangkan tari kembang kedok itu lebih menonjolkan unsur estetika serta simbol keindahan dan kesucian. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada nilai estetika. Persamaannya itu keduanya mengutamakan keindahan melalui gerakan, irama, dan kostum. Perbedaannya itu tari kelana topeng lebih menonjolkan ekspresi dramatis dengan gerakan teatrikal yang mendalam. Sedangkan tari kembang kedok lebih mengedepankan gerakan anggun dan dinamis dengan kostum yang mewah. Saya akan menjelaskan tentang simpulan seni tari. Seni tari adalah seni yang berisi gerakan, ekspresi, dan ungkapan. Seni tari sebagai dari sarana budaya, seni tari juga memiliki makna simbolis, nilai estetika, serta fungsi sosial dan ritual. Seni tari selain menjadi sarana hiburan, seni tari juga dapat melestarikan tradisi, menyampaikan pesan moral, serta mempererat hubungan
antar individu dalam masyarakat. Baik, kami di sini tidak membuka sesi pertanyaan, maka kami akan menutup presentasi ini. Oke. Baik, mohon maaf jika ada kata yang salah dan kami mohon penilaiannya dari Bu Zata serta kritikan dan saran dari presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.